seperti ini. Oke, kurvanya seperti ini bisa teman. Ada yang bilang kalau mau belajar SIMAK UI itu tiap tahunnya dipelajarin. Misalkan nggak hanya dari 2019 saja, tapi tiap tahun ke belakang yang sudah dilalui oleh SIMAK UI itu soal-soal tahun berapa aja. Oleh karena itu, di channel ini saya akan membahas soal dari SIMAK UI ke beberapa tahun belakangan. So, tunggu apa lagi? Let's start it, man. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ekonomi semua. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI yang tahun 2017. Oke, 2019 sudah beberapa kode soal. Bahwasanya dalam tahun yang sama beberapa kode soal itu memiliki kemiripan yang saya bilang 80% lah, sisanya itu paling berbeda beneran. Sisanya kemiripannya adalah pembahasannya, istilahnya materinya sama gitu loh. Bahkan ada beberapa soal yang identik sama di nomor yang berbeda. Nah, kali ini kita langsung ke soal nomor 1 SIMAK UI tahun 2017. Nah, di nomor 1 saya nggak akan baca soal ya, teman-teman bisa pause soalnya, kemudian jawab sendiri, baru saya akan langsung bahas untuk mempersingkat video ini. Oke, nomor 1, cara untuk mengerjakan nomor 1 ini gitu. Cara untuk mengerjakannya adalah rumus elastisitas. E sama dengan, kalau misalkan ketemu dengan soal persentase, yakni tinggal dihitung E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta Y. Nah, barulah dihitung. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya penghasilan masyarakat naik sebesar 25%. So, delta Y-nya dapat kita ketahui 25%. Kemudian, konsumsinya atau jumlah, emang yang ditunjukin di soal ini bukan jumlah Q-nya, tapi jumlah anggaran untuk beli barang Q. Itu diasumsikan sama dengan Q kalau gitu, karena emang rupiah tersebut dianggarkan untuk membeli barang tersebut. So, 500.000, kemudian nambah jadi 300.000. Nah, penambahannya berarti kalau di total 800.000. Kalau dipersentasekan dari 500 ke 800.000 itu 60% ya. Nah, kemudian tinggal dihitung aja delta Q-nya udah, persentase delta Q-nya udah ketemu 60% dan persentase delta Y-nya sudah ketemu 25%. So, tinggal dihitung 60 bagi 25. Kalau teman-teman nggak mau lama-lama ngitung, triknya simple, tinggal 60% bagi 25%, otomatis dia lebih dari 1, maka jawabannya adalah elastis. Kalau nggak percaya, gue hitungin di kalkulator. 60 bagi 25 ya, gue males ngitung, itu 2,4. So, perubahannya adalah 2,4% elastisitasnya. Jadi, masuk dalam konteks elastis. Nah, kemudian di nomor 2, jawabannya adalah B, tingkat konsumsi marginal atau marginal rate of substitution, atau dikenal dengan MRS. Substitution atau substitusi itu adalah penggantinya. Nah, namanya pengganti, yang dimaksud dengan marginal rate, marginal itu kan tambahan ya, atau tingkat substitusi marginal, tambahan sesuatu akibat menggantikan sesuatu, atau kita nambah satu barang dengan cara mengurangi satu barang. Itu yang disebut sebagai tingkat substitusi marginal. Untuk materi budget lain ada di kolom deskripsi. Kemudian di nomor 3, yang salah, nomor 3 jawabannya adalah A. Oke ya. Ketika berpotongan dengan kurva MC, kurva AC bukan berbentuk downward sloping, tapi dia berbentuk upward sloping. Kurvanya seperti ini. Oke, kurvanya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, ketika berpotongan dengan MC, AC-nya itu ada di titik minimum. Nah, sebelum berpotongan, sebelum berpotongan, AC-nya itu lagi turun. Tapi ketika sudah berpotongan, AC-nya baru naik. So, poin B itu ketika AC lebih kecil daripada MC, berarti kurva AC akan naik. Iya, bener ya. Ketika MC-nya di bawah, nanti kan ketemu MC-nya, AC-nya dari sini, MC-nya di sini, berarti MC-nya lebih kecil. Kemudian MC-nya naik. Nah, ketika MC naik, AC-nya berpotongan. Nah, ketika berarti MC-nya udah ada di atas AC. So, ketika AC-nya di atas, MC-nya naik. Ketika AC-nya lebih besar, ketika MC-nya lebih besar, AC-nya akan naik. Poin C, ketika MC sama dengan AC bernilai minimal, benar. Kemudian poin D, ketika MC lebih kecil daripada AC, kurva AC turun. Yap, kurva MC memotong kurva AC pada saat AC minimum. Ya, semuanya benar, maka yang salah adalah yang A. Kemudian kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 adalah jawabannya berarti D.
Iya, jawabannya adalah D. Ketika barangnya itu sama, penjual maupun pembeli, apalagi penjualnya ya, dia nggak bisa memainkan harga karena pesaingnya banyak dan yang dijual barangnya sama, identik sama mirip. Kalau misalkan salah satu pedagang dia naikin harga, so secara otomatis barangnya nggak bakal laku. Ketika salah satu pedagang nurunin harga, so pedagang lain dengan entengnya juga akan nurunin harga. So inilah pasar persaingan sempurna, kenapa dia labanya hanya laba normal, men. Apalagi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, kalau dalam jangka pendek ketika pedagang lain belum masuk pasar, labanya normal. Tapi ketika semuanya pada masuk pasar, maka laba normal akan dicapai pada jangka panjang. Link untuk pasar persaingan sempurna nanti saya sertakan di deskripsi. Sekarang kita ke nomor 5. Oke, ketika MPS-nya diketahui 0,2, maka MPC-nya adalah 0,2 sama dengan 2/10 ya. Kemudian atau 1/5. Maka MPC-nya adalah, rumus MPC itu adalah 1 min MPS. Oke ya, 1 min MPS. So, 1 min 1/5 berarti 4/5. Jawabannya adalah D. Sekarang ke nomor 6. Nah, ketika konteks nomor 6 ini adalah kebijakan fiskal yang ekspansif, berarti dilakukan pada saat kondisi perekonomian sedang lesu atau terjadi deflasi. So, jawabannya adalah B. Pemerintah menghapus subsidi BBM. Jadi, ketika BBM ditambahkan, secara otomatis kan subsidinya banyak nih gitu loh. Orang dibantu entah itu melalui beasiswa, entah itu dibantu melalui BLT atau bantuan apapun agar perekonomian menggeliat. Ini sebaliknya. Maka dari itu subsidinya dicabutin, takut perekonomian over gitu loh. Nah, itu yang nomor 6. Kita langsung ke nomor 7. Oke, di nomor 7 PDB penghitungannya ketika masuk dalam konsep pengeluaran, rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y itu adalah PDB-nya atau pendapatan nasionalnya, C-nya adalah konsumsi masyarakat, I-nya adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, sedangkan X itu ekspor dan M-nya adalah impor. Selain itu berarti bukan masuk dalam penghitungan metode pengeluaran. So, nomor 7 jawabannya I got C. supplies. Nomor 8. Modal akhir rumusnya adalah modal awal ditambah laba. Kalau perusahaan sedang laba dikurangi preferred. Kalau perusahaan sedang rugi berarti modal akhir sama dengan modal awal dikurangi jumlah kerugiannya berapa baru dikurangi dengan preferrednya. Untuk nomor 8 ini teman-teman jangan terjebak pada akumulasi penyusutan yang sebesar 70 juta. Ketika terjadi akumulasi penyusutan, maka itu akan menambah beban perusahaan. Nah, untuk beban itu sudah menjadi bagian dari laba, sudah masuk dalam penghitungan laba. Nah, ketika kita ngomongin laba itu kan ada pendapatan min beban, ya kan? Nah, beban udah kehitung di situ. Jadi 70 juta ini bisa diabaikan karena sudah include di nilai akhir 250 juta keuntungannya. Kemudian kita ke nilai wajar aset. Nilai wajar aset ini adalah total aset ya setelah dikurangi dengan liabilitas atau utang, atau itu nilai wajarnya yang biasa digunakan di PSAK nomor 68 kalau nggak salah. Jadi itu yang digunakan sebagai harta perusahaan. Nah, kemudian di sini ketika kita ngomongin akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal, dan di sini diasumsikan hartanya itu 120 juta tanpa utang, berarti harta itu sama dengan modal. Oke ya, harta sama dengan modal, gak usah diapa-apain. Ketika di akhir periode ternyata nilai wajar asetnya itu sudah termasuk liabilitas, bahasa lain dari utang, sebesar 40 juta. So, jawaban dari sini adalah tinggal modal awal atau nanti itu sebesar 40 juta ya. Kemudian langsung ditambahkan 250 min preferred 50, berarti 240 juta. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 9. Nomor 9 jawabannya adalah B. Harga pokok penjualan terlalu tinggi. Ketika si Alenka tadi melakukan kesalahan dengan cara mencatat pembelian persediaan perusahaan Alenka pada 2016 dicatatnya terlalu tinggi, berarti kan ketika kita ngomongin rumus HPP ya, HPP sama dengan persediaan awal plus pembelian. Nah, ini pembeliannya kegedean, dikurangi pembelian akhir itu HPP-nya. Nah, ketika pembeliannya gede dalam HPP, maka secara otomatis akan mempengaruhi HPP yang juga semakin besar. Ketika masuk dalam konsep laba rugi perusahaan dagang,
yang rumusnya adalah seperti ini. Oke ya. Maka ketika HPP-nya lebih besar, maka laba bersihnya akan berkurang, men. Oke, ketika laba HPP-nya gede, laba bersihnya akan berkurang. Nah, atau terlalu rendah. So, jawaban dari nomor 9 tetap B. Kemudian kita ke nomor 10. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Jelas benar. Karena apa? Karena yang mempengaruhi pergeseran kurva adalah selain harga barang tersebut. Oke ya, selain harga barang tersebut, baik permintaan maupun penawaran. Kalau harga barang tersebut sendiri yang naik atau turun, maka kurvanya nggak menggeser, tapi bergerak. Kemudian, poin atas benar, poin bawahnya, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Salah, kesalahannya ada di kenaikan pendapatan konsumen. Kalau ada kenaikan pendapatan konsumen, itu benar, tapi ada kata-kata barang itu sendiri yang bikin salah. Kemudian, terlalu cepatkah? Aku takut videonya terlalu lama kalau aku bertele-tele bahasnya. Terserah lah, request mau dicepetin atau dilamain, just drop your comment below ya, taruh komen aja di bawah. Kemudian kita ke nomor 11. Perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar, sedangkan perusahaan monopoli, benar ya yang poin atas, punya kekuatan menentukan harga di pasar. Kita cek poin bawahnya. Bensin listrik serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang yang diproduksi di pasar monopoli karena tidak ada hambatan. Salah. Untuk masuk pasar monopoli itu ada hambatan pasar yang sangat besar, sangat besar. Kalau misalkan hambatannya besar itu pasar oligopoli, tapi monopoli itu hambatannya sangat besar. So, benar salah nomor 11 jawabannya adalah yang C. Kemudian kita ke nomor 12. Jawabannya adalah yang A. Peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum di Indonesia akan memicu inflasi, jelas. Kemudian bawahnya, sebab indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu. Iya, indeks harga konsumen adalah indeks harga yang diterima oleh konsumen saat membeli suatu barang, terutama barang kebutuhan pokoknya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Benar dan benar, 12. Kemudian kita ke nomor 13. Berikut ini adalah pernyataan. Oke, nomor 13 itu jawabannya, ini udah gue baca ya sebelumnya. Beda sama video-video sebelumnya, kalau gue sambil baca gitu, sekarang gue langsung jawab sebelum take video. Oke, nomor 13 jawabannya adalah A. Poin 1 benar. Catatannya teman-teman bisa cek ini. Oke, increasing itu seperti apa? Dimana increasing adalah persentase output yang lebih besar daripada persentase penambahan input. Kemudian kalau decreasing, persentase penambahan outputnya lebih kecil daripada persentase penambahan input. Kemudian untuk constant return to scale itu berarti sama, persentase penambahan output sama dengan persentase penambahan input. Jadi yang bagus yang mana sih gitu loh? Yang bagus ya tetap decreasing gitu. Karena cuma nambah, misalkan inputnya itu kita contohkan tenaga kerja, kita cuma nambah 1, tapi 1% ya, tenaga kerja kita nambah 1%, tapi peningkatan kinerja tenaga kerja tersebut bisa menambah output perusahaan sebesar misalkan 5%. Itu berarti terjadi increasing. Tapi kalau misalkan kita penambahan tenaga kerjanya 5%, lebih banyak tenaga kerja, ternyata kinerja dia untuk menghasilkan suatu barang hanya bertambah sekitar 2%, maka itu yang disebut dengan decreasing. Atau decreasing bisa disebut juga sebagai diminishing atau low diminishing return. Oke ya, low diminishing return adalah ketika terjadi penambahan input, total output bertambah, tapi penambahan inputnya yang berkurang. Sedangkan kita ketika ngomongin return to scale, yang di konteksnya adalah yang kita lihat adalah penambahannya. So, low diminishing return itu juga bisa termasuk dalam konsep return to scale. But nomor poin 4 salah. Salahnya di mana? Diminishing return itu merupakan decreasing return to scale. Barusan sudah saya jelaskan bahwasanya law of diminishing return adalah penambahan input yang menyebabkan total outputnya bertambah, tapi penambahan outputnya yang berkurang. So, poin 4 salah, jawaban nomor 13 adalah A. Sekarang ke nomor 14. Oke, nomor 14 itu jawabannya adalah 1 dan 3, berarti B. Kurva pasar persaingan sempurna, itu kurva permintaannya berbentuk horizontal, di mana P sama dengan AR ya, sama dengan MR gitu loh. Kemudian AC sama MC-nya normal seperti kurva biasa. So, ketika harga berada di atas AC, kurvanya seperti ini. Ketika kurvanya berada di atas AC, itu
ketika P, karena P itu sama dengan D ya, harga itu sama dengan jumlah permintaannya, berada di atas biaya rata-rata pembuatan satu unit barang. Misalkan dia menjual dengan harga 1000 tapi biaya pembuatannya cuma 800, maka dia masih bisa memperoleh keuntungan. Oke ya, masih bisa memperoleh laba, dan dia masih bisa terus meningkatkan laba hingga MR bersentuhan dengan MC. Kemudian poin 2, dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan laba supernormal. Yap, kita tahu bahwasanya pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang dia hanya mendapatkan laba normal. Poin 3, kenapa dia dalam jangka panjang dapat laba normal? Cek video di bawah, udah gue jelasin materinya. Poin 3 jelas benar ya, MR sama dengan MC. Poin 4, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemiringan yang negatif. Enggak, dia nggak punya kemiringan men, alias horizontal. So, jawabannya tetap 1 dan 3 yang B. Jadi kita ke nomor 15. Jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, kita tahu Singapura itu kecil, jumlah penduduknya mungkin lebih banyak DKI Jakarta ya, jumlah penduduknya. Wilayah mungkin kurang lebih sama dengan salah satu kota besar di Indonesia. So dia nggak punya jumlah modal manusia yang cukup, tenaga kerja juga nggak berlimpah di situ, tapi dia punya inovasi teknologi dan modal yang besar. So jawabannya tetap 1 dan 3. Oke, cukup sekian. Nanti di video yang berikutnya kita akan bahas mengenai SIMA UI tahun sebelumnya lagi, 2016. Kalau teman-teman punya tahun-tahun misalkan yang udah kita bahas ya, 2017, 18, 19, tapi teman punya kode soal yang lain, nggak apa-apa, taruh aja di komen linknya, nanti gue download, kita bahas bareng-bareng. Oke, cukup sekian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan loh men. Jangan dibawa belajar terus, istirahatkan sekali-kali biar nanti belajarnya lebih fresh lagi, bisa lebih dapat lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe dan share video ini.